Mungkin ungkapan ini sering banget kita dengar bahwa di dunia ini itu tidak ada yang abadi. Dan yang abadi itu cuma satu, yaitu perubahan itu sendiri. Dan hari ini saya bakal ngomongin tentang perubahan karena banyak sekali yang berubah di bulan November ini. Selamat datang teman-teman di Selapa Sore Podcast Channel bersama saya Ibnu di sini. Hari ini saya akan ceritakan mengenai perubahan itu sendiri. Perubahan dalam kehidupan lebih tepatnya ya, karena November ini banyak banget kejutan. Salah satunya yang bikin mengejutkan adalah pindah ke daerah baru. Ngomong-ngomong ini jam 22.23 ya. Jadi tuh saya sebenarnya pengen banget cerita ngobrol gitu, mendokumentasikan perjalanan ini gitu ya. Jadi bulan November ini tuh saya dengan istri itu udah move ke sebuah kabupaten baru. Nah, kabupatennya itu namanya Kabupaten Bintuni. Nah, di Bintuni ini kita move karena emang urusan pekerjaan, jadi kita harus mutasi ke daerah yang baru. Dan Bintuni itu di dalam bayangan kami itu apa ya, sesuatu yang memang benar-benar nggak ada dalam bayangan, nggak ada dalam planning kita. Jadi ini benar-benar surprise dan ya bisa dibilang Bintuni ini kota yang cukup jauh ya kalau dihitung dari kota Sorong. Tapi apa yang terjadi pada keluarga kami ya kita syukuri aja, alhamdulillah. Dan kita udah tiba di sini, kita udah tiba di Bintuni. Dan kalau teman-teman yang belum tahu Bintuni, Bintuni itu sebuah kabupaten di Papua Barat. Jadi teman-teman itu kalau mau ke sini, teman-teman harus mampir dulu ke Kota Sorong, kemudian teman-teman bisa naik pesawat ke Manokwari. Nah, kemudian dari Manokwari kita lanjutkan menggunakan mobil Hilux ya, itu kurang lebih sekitar 5-6 jam ya. Kemudian kita tiba di Kota Bintuni. Nah, gambaran Kota Bintuni itu sebenarnya apa ya? Ya mirip-mirip kota kabupaten gitu ya. Bukan mirip-mirip kota kabupaten. Mirip-mirip kondisi kabupaten lah. Jadi perumahannya nggak terlalu banyak, nggak terlalu sedikit. Jalur jalannya pun hanya satu poros saja gitu ya. Dan yang bikin menariknya adalah perjalanan di Bintuni itu cukup indah karena Bintuni ini termasuk daerah dekat Teluk ya, karena namanya juga Kabupaten Teluk Bintuni. Jadi ketika kita perjalanan ke sini menggunakan darat selama 5-6 jam itu kita disuguhkan oleh pemandangan-pemandangan yang sangat bagus lah, sangat sangat vitamin C gitu ya ceritanya. Nah, dan di Bintuni ini kami belum banyak banyak tahu hal ya sebenarnya di Bintuni ini. Tapi ada yang menarik di Bintuni teman-teman. Jadi di Bintuni itu terkenal dengan makanan udang dan juga kepiting. Jadi mungkin ya, ini mungkin ya, prediksi saya harga kepiting dan udang itu udah mirip-mirip dengan ikan. Sedangkan kalau di kota lain, di kota Sorong, Manokwari dan sebagainya, itu kepiting dan udang udah cukup mahal. Terus yang lucunya lagi tuh di sini tuh ada pompa bensin yang kita itu self service gitu. Jadi kita ngambil jerigen ya, jadi kita misalnya kita taker nih, bilang Pak kita kayaknya butuh 3 liter, kemudian nanti ditaker 3 liter, nanti kita masukin aja langsung ke mesin motornya kita sendiri gitu Pak, kita self service gitu ya. Itu unik unik pertama. Terus yang kedua, ternyata makanan di sini mahal-mahal Pak, mahal-mahal. Kita makan tempe penyet yang biasanya mungkin 15.000, 20.000, nah di Bintuni itu 25.000. Tapi udah sama nasi, tapi ya tetap ya 25.000 untuk tahu tempe telur itu kayak mahal banget gitu ya. Akhirnya salah satu siasat adalah kita harus memiliki rice cooker ya, nasi. Jadi nggak perlu lagi kita, ibaratnya kita cuma beli lauk atau beli sayur. Kalau pengen hemat lagi bisa kita beli kompor. Jadi kita masaknya sesuai dengan apa ya? Ya kita pengen makan apalah hari ini, misalnya sayur ini sayur sayur bayam, sayur lodeh, sayur apa yang kita masak bawa kantor, nanti pulang kantor bisa makan lagi gitu ya. Kalau mau lebih hemat lagi, walaupun agak apa ya, spending uang lagi, kita beli kulkas. Tapi kami rasa ya namanya mutasi keluar daerah ini kan ya kita doanya sih nggak terlalu lama ya, dan juga
Kita nggak pengen juga punya banyak barang, jadi kita benar-benar hidup frugal di sini bro. Hidup frugal yang benar-benar ngerasain kalau wah, pisang rebus itu enak ternyata cuy. Jadi apalagi ya, pisang rebus itu enak, ubi itu enak, jagung rebus itu enak. Terus pagi itu kita yang cowok-cowok biasanya ngopi di kantor, ngobrol ya. Karena ini termasuk kantor kecil sih sebenarnya di Teluk Bintuni ini. Jadi apa ya, kekeluargaannya oke banget di sini. Kita banyak dibantu oleh teman-teman di sini nyari kosan, nyari perabotan, lungsuran-lungsuran orang yang mutasi yang lain gitu ya. Jadi kita udah dapat, ya mudah-mudahan kita dapat kompor, kita dapat kasur sih enggak, kasur kasur buset. Ngomong-ngomong soal kasur nih Pak, kan hari pertama saya dengan istri tiba di Bintuni itu set. Nah itu kita dari Manokwari itu kan siang, kita sampainya itu kurang lebih jam 7 malam. Mau nggak mau ya kita tidur dong ya, kita istirahat. Tentunya kita butuh namanya kasur, bantal, spray gitu ya. Ya udah dah, kita jalan ke sebuah toko furniture ya. Ya namanya toko furniture kabupaten tuh kayak gimana sih ya, tokonya yang kayak gitu aja gitu ya. Tapi barangnya emang banyak lengkap, tapi tahu nggak Pak? Mahal banget harganya. Bayangin aja ya, kasur busa itu harganya 1.550.000. 1.550.000 itu baru kasur, belum spring bednya 250, gulingnya dua itu, guling dua sama bantal kepala satu itu 230-an. Kita pikir kayaknya bisa nih kita tidur. Oh kita lupa ternyata kita belum beli kipas. Nah kipas itu merek apa ya, merek nggak jelas itu aja 400.000 bro. Jadi malam itu langsung tuh 2,5 juta tuh, waduh. Tapi ya mau gimana lagi ya, namanya kita butuh ya kan. Dan udah malam juga, akhirnya udah kita beli aja gitu ya. Kasur busa bos, kasur busa yang di Sorong mungkin 700-800, di sini 2 kali lipatnya Pak. Jadi kalau misalnya ya teman-teman tugas di Bintuni atau mutasi ke Bintuni, ya siapin budget lumayan sih untuk perabotan kos, kecuali teman-teman mungkin udah gercep nih punya teman-teman di Bintuni misalnya, atau di tempat-tempat yang kalian pengen mutasi, terus kalian udah minta tuh orang-orang yang ingin mutasi dengan kalian tuh sebelumnya tuh pajakin aja barang-barangnya gitu ya, biar kalian nggak usah beli lagi gitu. Dan sejauh ini sih udah, ini muka aja udah brewokan kayak gini nih, belum belum cukuran. Jadi udah hampir hampir 1 minggu di sini, dan so far rasanya menyenangkan ya di tempat baru. Artinya emang bener-bener dari nol, kemudian pikirannya tuh emang bener-bener apa ya, fokus banget kerja gitu ya. Jadi kerja, pulang, makan, ngobrol sama istri, udah tidur gitu. Beda kalau pas di tempat tinggal kami dulu di Sorong itu, ya kita pulang pasti kita nongkrong lah apalah, karena banyak sekali opsi hiburan di sana. Tapi kalau di sini hiburannya tidak ada, hiburannya hanya air terjun yang jauh ya. Jadi sini hiburannya cuma ngobrol sama istri sambil makan, terus ngantor udah gitu Pak. Jadi kita benar-benar fokus, emang fokus ke keluarga, emang pikiran tuh nggak bercabang. Dan dengan kondisi ini itu sebenarnya ngantuknya cepet Pak. Sebenarnya ini saya udah ngantuk banget, tapi wah saya pengen banget bikin video gitu ya, mendokumentasikan perjalanan ini. Bagaimana ternyata meskipun saya ini kan orang tua merantau ya teman-teman, kurang lebih merantau tuh udah dari tahun 90-an. Jadi saya besar, sekolah, nikah itu di tanah perantauan. Tapi ketika kita sendiri nih yang benar-benar merantau ya, artinya nggak ada keluarga, nggak ada orang tua di daerah tersebut, itu emang benar-benar beda, beda banget rasanya. Kayak apa ya, pertama kangen juga sama orang tua, kemudian rasanya juga pengen ketemu ya.
selain yang tadi mungkin kita fokus dan lain sebagainya gitu. Vibes-nya bener-bener ibarat ibarat Pertamina nih, ini kita mulai dari nol lagi ya gitu. Jadi pendapatan kita per bulan kita budgeting ulang karena otomatis uang berubah tuh. Ada uang kontrakan yang mungkin harganya variatif gitu. Di sini tuh kontrakannya juga lumayan mahal cuy. Harganya itu rata-rata sih, rata-rata itu sekitar 1 sampai 2 jutaan. 2 jutaan tuh biasanya udah isi kasur, AC, perabotan basic lah ya. Kulkas nggak ada. Tapi itu daerah di sini daerahnya termasuk satuan pemukiman ya, SP ya. Di sini saya tinggalnya tuh di SP 4. Jadi bukan pusat kota tapi harga sewa di sini tuh lumayan mahal gitu cuy. Jadi ya gitulah ya, kita nikmati segala macam perubahan yang ada. Dan ya itu kadang saya mikir nanti kalau kita berubah lagi seperti apa, padahal ya itu mungkin pikirannya harus nggak usah pikir terlalu jauh gitu ya, kita mikirin aja hal yang sekarang gitu ya, masih bersama istri dekat gitu ya, dan tidak jauh gitu. Jadi ya mungkin segitu aja. Nah teman-teman, hari ini kita bercerita mengenai perubahan dan perantauan gitu ya ceritanya. Sampai ketemu di video berikutnya. Catch you on the next one. Bye bye.